Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Luna Maya ungkap fakta tentang fotonya bersama Ariel Noah. Artis Luna Maya akhirnya angkat bicara soal potret dirinya bersama sang mantan yakni Ariel Noah. Pernah menjalin hubungan kekasih, Luna Maya memastikan bahwa hubungannya dengan Ariel Noah kini terjalin dengan baik dan hanya sebatas teman. Luna mengatakan bahwa di foto tersebut dirinya tak hanya berdua saja dengan Ariel, melainkan dengan Aming juga. Luna mengatakan bahwa ia dan Ariel hanya teman biasa saja. Diakui wanita 38 tahun itu, ia selalu merasa bingung karena potretnya bersama Ariel selalu viral. Padahal ini bukanlah kali pertama keduanya bertemu. Sebagai informasi, potret Luna Maya bersama Ariel sempat membuat heboh usai diunggah oleh Aming. Dalam foto itu, Aming terlihat tengah merangkul Luna Maya dan Ariel. Keduanya tampak tersenyum bahagia ke arah kamera. Berikut wawancara dengan Luna Maya. Gitu Kak Pau juga, terus kalau Ata kan mungkin fotonya ya pasti ada segmen sendiri, terus udah gitu ada siapa lagi, ya banyak kan konten kreator yang lagi memang booming dan naik daun, dan kita pikir platform ini tuh apa ya, platform dimana kita bisa berkarya dan berkreasi apa yang kita pengen lakuin, yang mungkin kalau dulu di TV kita terbatas gitu karena kan ada ini. Jadi kalau di sini kita bebaskan, kadang-kadang kan kita sebagai seniman tuh punya ide-ide yang mungkin nggak bisa kita apa ya, kita kerjain waktu kita di hire as a talent di TV ataupun di platform yang lain. Tapi kalau di sini kita memberikan kebebasan kepada content creator untuk bikin sesuatu, untuk berkarya, untuk apa ya, untuk execute ide-idenya gitu. Kayak contoh toko cuan, toko gitu, aku pengen gini, tapi selama ini dia nggak pernah tereksplor kalau misalkan di TV gitu. Terus Tian dengan kecintaan dia terhadap rumah, dia suka banget ngebangun, dia suka banget dengan detail-detail urusan rumah, so kita pengen kolaborasi dan memberikan apa ya, ya pengen maju bersama lah. Mereka pengen maju bersama, ya mungkin saya dengan Marian punya apa ya, punya relasi yang cukup baik, dan kita juga punya tim produksi yang cukup baik juga, jadi aku pikir kita bisa berkolaborasi, so win-win solution. Tapi awal ide konsep segala macam itu awalnya seperti apa sih Kak? Ide konsep yang mana nih? Untuk program ya, semua programnya nih. Oh, kita brainstorm dengan tim kreatif, dengan si artisnya sendiri, dengan si kreatornya sendiri. Diri kita, orang yang bekerja sama kita, dengan memberikan tayangan yang juga menghibur dan at least bisa apa ya, mungkin bisa berinspirasi atau punya menambah wawasan ataupun apapun, at least arah kita pengen yang lebih kesini nih gitu. Jadi kesini itu apa sih ya, kalau kita mau cari viewers, kita mau cari apa ya, masalah yang saya mau hanya baik-baik saja. Saya cuma mau bekerja semaksimal mungkin. Saya ingin mensejahterakan diri saya, keluarga saya, orang yang bekerja dengan saya, dan kalau apa ya, lingkungan yang penting baik teman-teman, mau itu mantan, mau itu dulu teman kerja, saya nggak mau ada grudge gitu loh. Kayak kan saya udah pernah cerita gitu, kayak punya dendam, punya kayak gitu, nggak enak banget. I want to have a good life, zen gitu, konten, jadi ya nih dapat kan ditanya kan. Oke, tapi netizen banyak juga nih yang komentar positif soal Nggak apa-apa, namanya kalau orang kan lihat sesuatu yang mereka suka. Berita selanjutnya datang dari pasangan Felicia Angelista dan Hito yang masih enggan menggunakan babysitter. Pasangan Felicia dan Immanuel Kesar Hito belum mau menggunakan babysitter untuk merawat anak pertamanya, yakni Graziella Bibel Emanuela. Alasan tersebut diambil karena keduanya tak ingin melewatkan tumbuh kembang sang putri. Namun Felicia dan Hito enggan menutup kemungkinan akan menggunakan babysitter.
sebab tumbuh kembang sang putri telah memasuki usia 4,5 bulan. Bahkan Felicia dan Hito berani untuk memboyong Baby Bibel untuk ke Prancis baru-baru ini. Di luar dugaan, Baby Bibel menurutnya sangat tenang ketika perdana diajak ke luar negeri. Ketenangan Baby Bibel, kata Felicia, didasari atas cuaca yang menurutnya cocok dengan sang bayi. Berikut wawancara dengan Felicia dan Hito. Ya kan, karena dia seneng banget sih sama cuacanya kan super dingin, jadi dia happy. Kalau Feli sama Kak itu lebih memilih mengurus Bible kalian berdua atau pakai baby sendiri? Pakai ya masih berdua, cuma maksudnya nggak menutup kemungkinan juga, cuma sekarang kayak kita berdua lagi sama-sama Bible. Ya kayak golden moment gitu loh, nggak mau miss moment. Tadi kemarin ke luar negeri itu sekalian modelnya honeymoon juga ya? Nggak juga sih sebenarnya. Karena emang ada kerjaan. Memang ada kerjaan juga, terus memang sekalian kan dari dulu pengen banget travel bareng kan, terus udah gitu pas kita lagi pada pandemi, terus udah gitu juga jadi aku hamil juga kan, jadi pas sekarang ya udah ada kesempatan bisa bareng-bareng, jadi travelnya bertiga. Udah Di antara baby kalian sekarang romantis. perubahan yang berasa nih setelah punya anak gitu dan Feli apa sih? Prioritasnya Prioritasnya sih pasti. Pokoknya fokus satu lagi. kalau misalnya pas kita masih belum keluarga kan dulu ya udah kerjaan kita bisa ngambil sesuai kita, kalau sekarang Milih-milih dulu lah. ya maksudnya lebih kayak karena waktunya harus bagi pasangan. Tapi tetap romantis nih. Enggak, Baik. kalian bohong. Enggak romantis. Nah kan kemarin keluar negeri kalian sering ngajin digital gitu. Berita selanjutnya, Ahmad Dhani ungkap alasan Dewa 19 tunda konser turnya. Ahmad Dhani sedang mempersiapkan grup band Dewa 19 untuk menjalani konser tur ke 30 kota. Dhani mengatakan konser tur 30 kota tersebut guna merayakan ulang tahun Dewa 19 yang ke-30 tahun belum lama ini. Rencananya Dewa 19 akan tur 30 kota dan akan menyanyikan 30 lagu dengan vokalis Ello dan Firza. Dhani menyebutkan sebenarnya konser tur 30 kota Dewa 19 harusnya berjalan pada 25 Februari 2022 lalu di kota Bandung. Tapi mereka tidak jadi mengawali tur konsernya itu karena tidak mendapatkan izin. Keyboardis dan pentolan grup band Dewa 19 itu tak tahu apa alasan kepolisian setempat tidak mengeluarkan izin keramaian untuk konser turnya tersebut. Ahmad Dhani menyebut ia bersama dengan personilnya akan mengawali konser tur 30 kota di Surabaya pada 27 Mei 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani. Kadang-kadang ada orang yang nikahnya lama, ada orang yang nikahnya cepat. Nah, ini setelah 12 tahun akhirnya ada penyanyi yang kebetulan available dan suaranya cocok dengan Dewa. Ya, alhamdulillah akhirnya setelah 12 tahun Dewa akhirnya punya single baru dengan lagu baru, bukan dengan single peremajaan atau rejuvenation yang seperti biasanya. Tadi 12 tahun ini punya stok album baru berapa sih Pak? Selama 12 tahun. Sebenarnya sih stok lagu kita ada lah untuk 10 lagu yang belum kita pernah rekam ya. Ada, tapi ya Masih memilih ya masih put-putan lah kita untuk ngeluarin single terbaru gitu. Karena kebetulan 30 tahun Dewa 19 dalam berkarir, bukan umur band ya. Kalau umur band itu udah 35 tahun semenjak berdirinya tahun 1987. 30 tahun tahun ini kita merayakan eksistensi Dewa 19 dari album pertama 19 yang judulnya 19 tahun 1992. Nah, kebetulan karena 30 tahun ya kita oke lah kita bikin single baru dengan lagu baru bersama vokalis Firza. Meskipun cuma featuring, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat single baru kalau kita mood ya gitu. Ini kita mood karena kita ini sedang ada acara ulang tahun yang ke-30. Bulan mood. Mudah-mudahan tahun depan masih mood lagi untuk merekam lagu baru. Kalau Elo-nya sih pengen banget dia pengen bikin lagu baru. Berita selanjutnya datang dari keluarga mendiang Dorce Gamalama ingin masalah warisan segera usai. Keponakan Dorce Gamalama yakni Mimi kecewa masalah warisan tak kunjung usai.
Padahal pihak keluarga kandung sudah sabar menunggu hingga 40 hari kepergian mendiang Dorce Gamalama. Di mana kuasa hukum Dorce Gamalama sempat mengatakan akan membuka wasiat setelah 40 hari. Akan tetapi setelah 40 hari berlalu, surat wasiat sang presenter tak kunjung dibacakan. Mimi seolah menantang anak angkat dan kuasa hukum untuk membuktikan adanya wasiat. Lantaran pihak keluarga ingin segera menyelesaikan masalah hutang dan harta warisan. Tak sampai di situ, ia juga berjanji akan menerima apapun isi wasiat Dorce Gamalama. Meski begitu, Mimi mengatakan soal hukum yang berlaku soal warisan. Ia menerangkan para anak angkat Dorce Gamalama berhak mendapatkan sepertiga bagian. Lantas pihak keluarga kandung tidak akan merebut yang sudah menjadi hak anak angkatnya. Berikut wawancara dengan kuasa hukum pihak keluarga Dorce. Nah, tapi dari pihak keluarga sudah mencari tahu nggak bang ke notaris gitu apa saja bentuk fisik warisannya ini sampai akhirnya diperbutkan sekarang gitu bang? Baik, sampai detik ini kita tidak tahu siapa notarisnya. Tapi selentingan ada, tapi itu belum pasti. Ini lagi kami lacak ini, siapa notarisnya ini. Nah, kalau misalkan sampai akhirnya tidak tahu notaris siapa, apakah memang kondisi hubungannya mendiang gitu sama keluarga kandung itu memang berjalan baik kah bang atau seperti apa gitu? Yang jelas sampai detik ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Contohnya pada saat berziarah terjadi persinggungan, terjadi kontak pembicaraan yang tak mengenakan. Apalagi semalam juga kan kita sudah jumpai RT setempat untuk mendiskusikan ini dan itu juga tidak jumpa dengan mereka. Dengan anak angkatnya Bunda Dorce juga sama bang, hubungannya juga tidak baik juga. Pada prinsipnya detik ini tidak. Tidak. Iya. Karena saya mengetahui dari pembicaraan WA semua itu. Padahal di warisnya legowo sebenarnya. Kalau ada posisinya dengan Islam, kalau tidak ada ya sudah gitu. Dia akan pulang gitu. Tapi kalau bicara ahli waris kan emang itu semua tertera ya bang ya dari sebuah berkas yang memang dititipkan sama Dorce, didata dan diserahkan kepada notaris gitu. Dan dalam isi surat itu kan tertera ahli waris yang yang ditujukan itu siapa gitu. Nah, bagus. Ini pertanyaan yang bagus ini. Bagus. Jadi gini, seorang pengacara, seorang notaris, apabila orang datang nih untuk menyatakan saya ingin berwasiat, tentu dia menanyakan, Anda siapa, keluarga siapa, dan apa yang mau diwasiatkan. Sebenarnya notaris sama pengacara itu tahu siapa sebenarnya. Kenapa? Mendiang tidak mungkin tidak punya ibu, ibu tidak mungkin tidak punya nenek. Jadi ini tadi, apakah ini muncul rekayasa? Makanya kami akan mengadukan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan. Kalau mereka menyimpang secara hukum, saya adukan. Karena sama profesi pengacara juga tidak boleh menggambarkan suatu proses hukum dengan asal-asalan. Salah satu contoh, di media dia menyatakan sepertiga itu hanya asumsi. Bisa nggak dia baca kompilasi hukum misal pasal 209 ayat 2? Itu jelas sepertiga. Jadi juga kita juga tidak boleh berbicara sembarangan. Karena apa? Apakah ini hoax atau tidak? Oke bang, ini yang saya baca gitu, titik permasalahan ada di seorang notaris yang memang belum bisa mengungkap ke publik siapa sih waris. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Shandy Aulia kembali berakting. Setelah sempat memilih tak syuting selama pandemi COVID-19, Shandy Aulia kembali berakting lewat film I Need You Baby. Ini merupakan film pertama Shandy Aulia sejak pandemi, sebab ia baru berani syuting setelah usia anaknya 2 tahun. Film tersebut bercerita tentang sepasang suami istri yang belum juga memiliki anak setelah 5 tahun menikah. Lalu keduanya dihadapkan dengan tuntutan dari orang tua sang istri agar segera memiliki momongan. Shandy juga merasa cerita dalam film itu sangat relate dengan dirinya yang jadi mencirikan kebiasaan orang Indonesia. Film ini diakui Shandy memiliki pesan sarkastik yang memiliki sindiran halus berbalut humor. Sindiran ini ditujukan kepada orang-orang yang sering bertanya mengenai hal pernikahan, momongan, dan pasangan alias pacar. Film I Need You Baby merupakan film drama romantik komedi garapan sutradara Cuk FK yang dibintangi Shandy Aulia beradu dan Gading Martin. Film yang diproduksi oleh Blue Water Film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 7 April 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Shandy Aulia. Selebihnya saya masih bisa beraktivitas
bisnis, kerjaan, terus syuting, terus pulang sekolah juga dia kan juga udah ada kegiatan main, makan, tapi saya pastikan harus ketemu saya juga setiap hari gitu. Berarti aktivitas syutingnya nggak dibatasin gitu, Kak? Nggak dibatasi, tapi saya prefer yang di dalam kota. Maksudnya yang di Jakarta yang bisa pulang pergi, misalkan saya Bogor masih bisa pulang pergi kan, tapi kalau udah kayak syutingnya di Bandung di mana ya, kalau untuk 3 sampai 5 hari it's fine, tapi kalau stripping dan syuting harus dan nggak boleh pulang, I don't think so. Jadi kalaupun stripping saya bisa, tapi yang di Jakarta pokoknya saya harus pulang ke rumah gitu. Karena nggak bisa ninggalin keluarga, Kak? Karena saya nggak bisa kalau nggak lihat Claire dong. Gitu, jadi paling nggak saya buka mata, saya masih, dia masih harus lihat saya gitu. Tapi anak cukup mengerti. Claire sih gampang mudah adaptasi, yang penting kan masih ketemu, ya itu saya bilang masih ketemu, kecuali yang seminggu nggak ketemu atau 2 minggu nggak ketemu, waduh itu nggak bisa. Tapi sempat nggak sih anak kakak ini rewel ketika kamu pergi kerja gitu? So far kalau lagi pergi kerja dia bisa bye-bye gitu, dia nggak rewel gitu. But kalau aku di rumah malah dia lebih cenderung agak manja, kolokan. Kayaknya anak-anak semua gitu ya, kalau ada mamanya pasti lebih cranky gitu, karena lebih cari perhatian. Tapi dari suami sendiri berarti nggak apa-apa ya kakak sekarang terjun kembali? Enggak sih, memang dari awal kan komitmen kita tuh punya karir masing-masing ya, kita enjoy, dan itu menjadi kayak ruang pribadi kita untuk kita bertumbuh sebagai pribadi gitu. Jadi kita support banget karir bersama. Sekarang juga bilang update-update-nya ini ya cukup mesra dengan suami. Kalau update ya relatif ya Mbak, namanya punya suami kita. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.